Selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakan ibadah puasa. Apa Pak? Ngomongnya kok Enggak, gue tuh anak gaul gitu. Jadi ngomongnya tuh kayak orang ngunyah. Padahal gorengan 3 ribuan masih dalam mulut ya. Wih Pak, gorengan itu paling nikmat saat kita kunyah pas berbuka puasa. Betul? Karena Anda nggak punya pilihan lain ya. Kalau punya pilihan lain mungkin bukan gorengan. Apalagi dicocol pakai bumbu kacang. Aduh Pak, itu kayaknya rasanya dunia akhirat Pak. Masya Allah gitu Pak. Apalagi campur nasi goreng kambing dan gulai ya. Ya itu Pak ya? tadi, nasi uduk. Iya. Oke. Baik Pak, tapi bukan itu yang akan kita bahas. Kita akan bahas apa ya? Oh iya, bahas tentang seberapa pentingnya prestasi dan nilai di pendidikan formal bagi anak. Ini menarik karena begini. Sekitar 2 minggu yang lalu itu saya mulai membuka sebuah channel YouTube. Namanya adalah Motif. Dan ada sekitar 6 video yang udah saya upload dan untungnya, bukan untungnya sih, 90% video yang saya taruh di sana viral kemana-mana gitu ya, masuk trending dan viral. Nggak tahu kalau kalian di sini pernah nonton tidak, karena salah satunya viral dengan judul Sekolah Nggak Guna. Tahu? Oh nonton? Waduh. Iya, Bapak kan ngabisin kuota mereka. Makanya mereka datang ke sini mau minta ganti pulsa ya. Panjang video 7 menit. Iya. Tapi pernah nonton video itu ya. Jadi saya buat judulnya adalah Sekolah Nggak Guna. Tapi kalau Anda nonton dengan baik di channel saya, kalau Anda belum nonton silakan ke youtube.com/c/Corbusier. Saya menceritakan tentang kenapa sekolah saya bilang nggak guna. Bukan artinya sekolah nggak guna, sekolah itu berguna buat Anda. Menambah wawasan, menambah teman, menambah cara berpikir Anda lebih baik. Tapi banyak kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah. Contohnya adalah pelajaran-pelajaran yang sebenarnya harusnya bisa tidak diberikan. Ya, dan itu banyak. Dan juga membuat anak-anak stres, ya, seperti ujian negara dan sebagainya, ujian nasional itu membuat anak-anak stres. Dan juga pola pengajarannya. Contohnya gini lah, sekarang semua orang itu berlomba-lomba untuk jadi ranking 1, bagus di semua mata pelajaran, dan yang tidak bagus mereka stres gitu. Jadi anak-anak itu harus bisa semuanya sebenarnya. Nah, saya menganalogikannya dengan kalau misalnya Anda punya kambing, kuda, ayam, bebek, monyet, semuanya diajarin manjat pohon. Nggak bisa. Karena mereka nggak semuanya bisa manjat pohon. Begitu juga dengan manusia. Manusia punya hobinya, passionnya masing-masing sendiri-sendiri, beda-beda sejak kecil. Jadi ada yang jago matematika, dia nggak bisa olahraga. Ada yang jago olahraga, dia nggak bisa seni rupa. Nah, harusnya kita sebagai orang tua dan sebagai guru mengarahkan ke arah sana, seperti itu. Jadi kalau misalnya matematikanya jelek, seni rupanya bagus, pulang jangan dilesin matematika, lesin seni rupa. Yang bagus kita dukung. Kenapa sekarang yang jelek kita dukung? Karena orang tua biasanya matematika jelek, lesin sampai jago. Seni rupanya bagus, dilupain sama orang tua. Akhirnya yang jelek dijadiin bagus, nggak bisa juga. Yang jelek dijadiin setengah-setengah, yang bagus mulai turun. Akhirnya semuanya menjadi sama rata. Ketika semuanya jadi sama rata, semuanya lulus, semuanya nggak punya kerjaan. Karena sama rata kepintarannya. So I complain about that. Dan rupanya ini ada sebuah surat yang diberikan oleh seseorang kepala sekolah. Dan ini menarik sekali. Ini ada headline-nya dulu ya? Ada beritanya Pak. Ada beritanya, ada headline-nya. Jadi setelah YouTube saya itu tiba-tiba ada headline. Ini saya menarik sekali dan saya mengatakan ini harus saya undang. Jadi tulisannya begini. Surat mengharukan kepala sekolah di Bantul untuk orang tua murid. Ya. And this is amazing. That's why saya minta beliau untuk datang ke sini. Tapi kalau Anda tidak tahu nanti akan saya bacakan. Ini adalah isinya ya. Saya bacakan. Suratnya apa ya? Ya. Saya bacakan sekarang. Dengan hormat. Bersyukur melalui surat ini kami menyampaikan Bapak, Ibu, saudara orang tua atau wali terbaik yang terus mendukung putra-putri meraih prestasi bersinergi bersama kami di Mutiara Persada. Bersama surat ini kami sampaikan bahwa ujian anak Anda telah selesai. Saya tahu Anda cemas dan berharap anak Anda berhasil dalam ujiannya. Oke. Tapi mohon diingat, di tengah-tengah para pelajar yang menjalani ujian tersebut, ada calon seniman yang tidak perlu mengerti matematika. Ini muka gua keluar gak sih di TV?
Enggak ya? Enggak, Pak. Ada calon pengusaha. Itu percuma tulisannya kecil, di TV nggak kebaca juga soalnya. Suara yang penting, Pak. Hah? Bapak Muka gua yang muka penting. Oh, ada kecil tuh, Oh, udah, syukurin ya. kecil. Ada calon pengusaha yang tidak butuh pelajaran sejarah dan sastra. Ada calon musisi yang nilai kimianya tidak berarti. Ada calon olahragawan yang lebih berkarakter dengan sudut pandang art berbeda, yang tentunya ilmunya bukan dari sekolah ini. Sekiranya anak Anda lulus jadi yang teratas, hebat. Tapi bila tidak, mohon jangan rampas rasa percaya diri dan harga diri mereka. Katakan saja, tidak apa-apa, itu hanya sekedar ujian. Anak-anak itu diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar lagi dalam hidup ini. Katakan pada mereka, tidak penting berapapun nilai ujian mereka. Anda mencintai mereka dan tak akan menghakimi mereka. Lakukan ini. Dan di saat itulah, lihatlah anak Anda menaklukkan dunia. Sebuah ujian atau nilai rendah tak akan mencabut mimpi dan bakat mereka. Jadi mohon, berhentilah berpikir bahwa hanya doktor dan insinyur yang bahagia di dunia ini. Semoga surat ini bermanfaat dan dapat menyadarkan kita tentang sudut pandang terhadap anak-anak kita. Amin. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Bantul, 9 Juni 2017, Kepala Sekolah Suwarsana MPD. Saya rasa kalau kepala sekolahnya semua segini, anaknya senang-senang ya di sekolah ya. Matematika jelek nggak penting, nggak penting, tenang. Anda bisa yang mana gitu ya. So, setelah saya taruh YouTube saya, lalu saya dapat ini, saya berpikir bahwa this is great. Ini adalah sebuah kemajuan buat bangsa kita. Menciptakan anak yang berkreativitas, aktif, bukan pasif. Karena sekarang sekolah kita mengajarkan anak-anak menjadi pasif, tidak aktif. Jadi saya ingin bicara dengan beliau. Langsung saja, ini adalah Bapak Suwarsana. Malam. Selamat datang, Bapak Kepala Sekolah. Silakan duduk Pak Terima kasih. Suwarsana. Ya. Oke, ini adalah Pak Suwarsana, dan sebelum saya lanjutkan lagi, apakah betul ini adalah tulisan Bapak sebagai kepala sekolah? Saya yang menulis, tetapi saya mengambil dari berbagai broadcast yang beredar. Tapi ada inspirasi dari anak saya. Oke, artinya benar ini tulisan Bapak yang Iya, diberikan iya. kepada orang tua murid di sekolah Anda. Betul. Oke, kita akan bicara kenapa beliau sebagai kepala sekolah yang biasanya dikenal dengan menakutkan harusnya, tapi malah mengatakan bahwa tenang, jangan bikin anak Anda stres. Karena ada calon musisi yang nilai kimianya nggak berarti, calon pengusaha yang nggak butuh pelajaran sejarah. Nah, itu keluar dari kata-kata seorang kepala sekolah. Setelah yang satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.